Halo semuanya, wah. Ya, kita general reading. Ini energi banyak orang. Pembacaan kartu energi universal, general banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, atau vice versa, mungkin terbolak-balik. Boleh timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Jadi kali ini temanya berjudul bagaimana pikirannya tentang kamu. Oke, kita clarify bagaimana pikiran dia tentang kamu. Kita cek energinya. Oke. Ya, aku shuffle dulu ya kartunya. Nah, Ten of Silices, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Ini strong Aquarius, Scorpio. Ada Aries lagi sama Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Swords. Nah, ini ada Libra, Aquarius lagi ya. Wah, Virgo, Taurus, Capricorn. Taurus strong, Leo juga, ada Pisces, Libra. Oke. Leo sama Cancer ya. Gemini. Oke, Pisces, Cancer. Jadi pikirannya tentang kamu. Zodiak bisa energi aja tadi ya. Jadi dia tuh mikir, sebenarnya ya kamu tuh bisa bikin aku bahagia. Sebenarnya kamu tuh asik, kamu seru. Ya aku suka sama kamu, aku cinta, aku sayang. Tapi ini beberapa ada yang ngerasa ya aku tuh masih ala kadarnya doang gitu. Ini ada energi Page ya. Kalau Page itu energi orang yang ya dia suka, dia cinta, tapi kayak masih standar gitu perasaannya. Jadi dia mungkin terlalu mikir pakai logika, atau memang dia ini belum bisa serius, belum bisa komitmen sama kamu gitu. Ada di sini yang ngerasa kayak atau dia mikir ya, sebenarnya dengan kehadiran kamu, dengan adanya kamu, aku tahu nih apa yang harus aku perbaiki dalam diriku. Nah, aku udah pikirkan itu. Jadi kamu tuh bukan orang sembarangan ya. Ya nggak tahu, mungkin ya ini jalan Tuhan menghadirkan kamu supaya aku berpikir untuk berubah menjadi lebih baik, atau setidaknya ya aku bisa bertumbuh, bisa dewasa ya, karena kehadiran kamu juga ya, secara tidak langsung seperti itu. Ada juga yang memang dia mikir sepertinya relasi kita, koneksinya kita gak usah terlalu ditanggepin serius ya. Kalaupun aku pernah hadir, kamu pernah hadir, ya udah, itu jadiin aja bagian dari perjalanan hidup kita. Mungkin ini pengalaman atau pelajaran berharga.
Jadi ya ketika aku harus melakukan sesuatu atau aku harus fokus terhadap sesuatu atau seseorang, entah ada tuntutan hidup aku ya, ke keluarga atau ke orang lain atau siapa, ke kerjaan juga bisa. Jadi ya udah, aku blok. eh Bisa vice versa. Jadi ya aku batasilah untuk bicara ke kamu, atau aku nggak mau kasih akses buat kamu bicara ke aku. Ini beberapa memang soal Cian, duit saya. Ya mungkin dia ada pikiran soal uang, materi. Ya kalau kamu pernah bantu atau support atau kamu pernah perhatian juga ya, ya dia menghargai sih, cuma dia nggak tahu caranya, makanya dia tegaan. eh Kan kalau dia pikir-pikir kan, iya sih kamu tuh pernah support, pernah bantu atau pernah perhatian sama aku, cuma kan aku tuh perlu untuk mikirin hal lain daripada kamu. Dia rasa gitu. Dan ini orangnya kan jadi lambat, lelet banget sama kamu jadinya. Itu energi naik, naik of pentacles. Aku lelet say. Ya dia ngerasa aku nggak bisa lah bergerak cepat sesuai harapan kamu. Nggak, aku nggak seperti itu. Aku nggak bisa secepat kilat, secepat paket. Ah siap gitu. Tapi dia masih pegang sih hatinya ke kamu, karena dia ngerasa ya ini entah kalian ada konflik ya atau gimana, atau dia merasa ya nggak dulu deh berakses komunikasi dengan kamu atau apa, tapi ya hatiku masih ada ke kamu gitu. Cuma ya lambat, lelet begitu ya. Ini bisa dia belum yakin ya. Dia masih ragu atau dia memfokuskan sesuatu atau seseorang. Nah, ini beberapa merasa punya dedikasi. Ada yang kayak, ya aku tuh memikirkan loh, ada tujuanku, ada fokusku, atau ada tuntutan hidupku yang aku nggak perlu ceritakan ke kamu, atau bahkan mungkin kamu nggak tahu gitu. Jadi dia mikir sebenarnya ini ada yang aku pikirkan selain kamu. Ya bisa aja orang lain, atau dia mikirin orang tuanya nih ya. Tuntutan hidup kan bisa aja tuntutan keluarga, tuntutan orang tua, tuntutan orang di sisinya, atau ada ini ya, kendali diawasi orang lain, atau ya gitu. Aku sedang banyak problem, jadi jangan nambah-nambahi dulu pikiranku gitu say ya. Tapi dia mikir sih tentang kamu yang kayak, ya aku tahu kamu tuh tulus ya, kamu tuh tulus banget baik ke aku. Bahkan aku ngerasa ya kamu mendedikasikan diri kamu ke aku, tapi aku belum bisa mendedikasikan diri ke kamu karena aku masih ada dedikasi ke pekerjaan, keuangan, atau aku ada dedikasi ke orang tua, ke siapa gitu ya, gitu. Dia mikirnya ya kayak seperti itulah. Tapi di sini dia berpikir sebenarnya bisa-bisa aja sih kita bersatu ya. Aku masih berharap, karena ini ada situasi baper juga ya, entah dia rindu kamu kah, atau dia merenungkan kebaikan kamu, atau dia merasa ya aku sih cocoknya sama kamu, cuma ya gini dulu lah. Ini kan ada tentang incubation. Dia tuh sangat emosional, dia sangat sensi, dia tuh sangat banyak beban juga bisa, atau
ya nggak terkatakan gitu yang aku rasakan. Ke kamu ada konflik, ke yang lain ada konflik juga, ke orang lain kah, ke siapa, ada konflik itu. Jadi ya udah, aku menutup diri gitu. Jadi ya sebenarnya kalau aku menutup diri ya banyak kok yang nggak peduli sama aku. Aku tahu kok jadinya orang di sekitarku ternyata tidak semua tulus kayak kamu. Jadi di sini ada perasaan yang tadinya dia pakai logika nih, kamu tuh bukan apa-apa, kamu tuh kayaknya biasa aja. Aku nggak harus ngehargai gimana-gimana gitu ke kamu, tapi ya saat dia merasa kurang kasih sayang, di situ dia mikir, ya andaikan aja kamu ada. Andai aja ini nggak ada blokiran, andai aja ya masih bisa chatting, telepon, ketemu, video call atau apa. Andai aja masih bisa gitu ya, aku seneng gitu. Jadi sebenarnya ya saat aku ngerasa semua yang terjadi di hidup aku tuh berat, yang aku ingat itu kamu. Cuma aku nggak ngelakuin apa-apa. Padahal di HP ku masih ada nih kontak kamu. Atau kalau kontak kamu udah nggak ada kok kontak kamu. Dia bisa aja loh inget nomor kamu kah, atau dia tahu akun sosmed kamu, atau dia simpen lah kontak kamu di catatan lah, di mana gitu. Ciao Bella ya kak. Ya Nobita. Terus ya dia mikir sebenarnya ya aku tahu gitu, aku seperti kayak mengusir kamu dari hidupku. Ini kan kalau dia sendiri ya yang nggak mau ada hubungan dengan kamu lagi, atau dia nggak mau lagi bicara, nggak mau lagi ada kontak-kontak dengan kamu. Ya sebenarnya kan kesannya aku kayak mengusir gitu. Ya dia ngerasa, ya dia mikir lah soal itu. Secara logika juga kan ya gitu, secara logik ya. Secara nggak langsung memang dia kayak ngusir kamu. Jadi dia mikir ya, kan aku yang udah mengusir kamu dari WhatsAppku, dari sosmedku. Tapi ya gitu sih. Dia masih punya intensi ke kamu. Ini orang ya, kalau biasanya dia udah nggak mau lagi lihat kontak kamu, dia jadinya lihat kontak kamu, cek kontak kamu, ganti nggak ya foto profil kamu, atau foto profil kamu udah nggak ada. Atau yang tadinya dia hapus nomor kamu, dia masukin lagi nomor kamu gitu ya. Namanya cinta kan kadang-kadang nggak bisa pakai logika. Kita lihat lagi ya. Kalau kalian punya koneksinya kuat, kayak twin flame, kayak soulmate, dia sempet sih berpikir, andaikan kita punya masa depan bersama. Kalau misalnya ya, kamu nanya ke dalam batinku, ke dalam hati nuraniku, aku sebenarnya pengennya berpasangan sama kamu, menikah dengan kamu, punya anak, punya cucu dengan kamu. Tapi ya terkadang apa yang aku pikirkan itu nggak bisa aku lakukan dengan mudah gitu, karena ini kan ada orang yang memang entah mentalnya nggak kuat, atau dia punya mental illness. Mental illness itu penyakit mental gitu say ya. Jadi ada ya, namanya kita manusia, kadang kita bisa loh sakit mental, entah apa yang terjadi. Kayak ya kadang keluarga kan gimana gitu ke kita, kerjaan itu gimana, keuangan atau teman-teman itu gimana ke kita.
Jadi ya kamu bisa aja bilang aku tuh mental tahu tahu atau tempe atau apa, tapi ya inilah aku gitu. Kan mental manusia nggak semua sama, dan nggak semua sama waktunya. Ada kok saat-saatnya kita mental baja, tapi ada kan saat-saatnya mental kita ciut. Nah, cius gitu ya. Ya itulah, kadang dia merasa gitu. Ini ada Five of Cups. Ini ada Ace of Cups. Sebenarnya orang ini sempat mikir kalau ya kita perlu buka lembaran baru, tapi masing-masing. Ya sedih sih. Kadang dia mikirnya gitu. Kita buka lembaran baru tapi masing-masing aja. Ini ada beberapa yang kayak mungkin ya, kamu bisa aja merasa aku nih egois, tapi kalau memang semuanya sulit dan takdir kita juga kayaknya tidak memihak ke kita ya, takdir yang kita inginkan itu ternyata tidak memihak ke kita, atau ya ternyata takdir itu berkata lain, ya aku bisa apa gitu. Cuma kan kadang kamu bete ya, kamu kadang kesal. Ya kan ini bisa seperti ini karena kamu gak berjuang. Coba kamu berjuang, coba kamu begini begitu. Nah, harusnya kan masih bisa begini, begitu. Tapi kan ya itu menurut kamu. Kalau dianya ya itulah. Bisa aja egonya besar, atau aku nggak mau mempersulit hidupku. Aku maunya semua mudah aja. Jadi ya memang aku tahu jadinya aku nggak bahagia. Misal aku membuat keputusan bukan karena keinginanku sendiri, atau ya di sini ini berapa kuat banget orang lain ya. Ada orang lain, ada pihak ketiga, pihak keempat, dan seterusnya. Jadi ya entah di dianya atau di kamu. Kan kalau ada orang lain itu dia mau kamu mengerti lah, kamu maklum gitu. Dia mikir pakai logika bahwasanya ya semua itu nggak bisa terjadi semaunya kita. Ya kita memang saling cinta. Ini beberapa ngerasa kok, ya saling suka lah, saling sayang. Tapi kalau nggak bisa bersama, jangan dipaksakan. Dia merasa gitu. Mungkin hal terbaik yang perlu aku lakukan adalah melepas, meskipun sakit. Gitu. Tapi ada juga yang kayak, ya kalau kamu masih mau sama aku, ya kamu harus mau menerima jika aku datang pergi. Kan kalau aku datang berarti ya aku membutuhkan kamu, butuh kasih sayang, butuh ini itu. Habis itu kalau aku pergi ya kan ada fokusku yang lain. Kamu kan tahu nih apa yang terjadi. Ya kamu tahu kan aku orangnya nggak punya pendirian. Aku mau ini, mau itu, aku mau kamu dan semuanya. Jadi ya begitu. Makanya orang ini secara pasif atau secara tersirat ya, dia pengen sampein, atau dia buat pemikirannya sendiri ke kamu. Ya kamu mau terima atau enggak ya, pokoknya aku maunya begini loh, aku maunya datang pergi. Tapi kalau kamu misalnya drama banget ketika aku datang pergi atau aku cari masalah, ya udah aku ngilang terus gitu. Ngilangnya lama lagi ya kan. Ada yang hilangnya lama karena dia merasa ya kamu nggak mau ngelakuin ini itu sesuai kehendakku. Ya itulah, ini kan orang yang egois. Ada 1, 2, 3 kartu tentang egois di sini, say ya say gitu. Ini ada yang strong Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, oke, Leo, Sagittarius. Jadi ya gitulah.
Kan ini beberapa nggak bisa loh, atau belum bisa kasih kejelasan. Jadi dia tuh tarik ulur, dia tuh kayak ya ya kita memang saling punya perasaan. Tapi aku gini loh orangnya. Itu mungkin nggak dia sampein langsung ya. Karena ini beberapa kan orangnya nggak terbuka. Jadi kayak dia tiba-tiba pasif aja gitu tanpa bicara. Harusnya kan kalau ada apa-apa diomongin, dibicarain. Kalau ini enggak, dia diam aja. Ya lu cari tahu sendiri aja gua kenapa. Ya lu cari tahu aja kenapa gua ngilang gitu. Tapi ya syukuri aja lah. Kamu kan sudah tertuntun ke tarot. Jadi dia mau diem bertahun-tahun juga, ya kamu bisa cek energinya kan di tarot. Cie. Gitu. Jadi ini ada yang nggak sekedar berbulan-bulan ya, ada juga yang lama, hitungan tahun. Ya kalau konfliknya masih mingguan, bulanan, itu ya sakit sih, sedih. Cuma yang udah hitungan tahun itu gimana? Udah dari tahap surrender sih. Biasanya udah konflik tahunan itu ya udah ada yang sama orang lain. Gitu. Jadi lebih kayak dia merasa ya aku mau menerima kamu lagi, atau aku mau welcome lagi, care lagi sama kamu, tapi kamulah yang cari aku, kejar aku. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang ya mau-mau aja sih komunikasi atau bicara dengan kamu. Tapi kalau aku dingin ya, atau responku nggak bagus, ya kamu harus terimalah. Aku kan kayak gini orangnya, begini, begitu ya. Tapi dia nggak mau bicarakan itu. Ya besar banget egonya nih. Gitu. Ini tuh ada tentang waktu ya. Entah dia mikir ya, atau kamu. Kan bisa vice versa. Ada seseorang yang mikir, biarlah waktu yang menjawab. Tapi kalau nggak ngomong, mau sampai kapan? Gitu. Apalagi ini kalau kalian nggak ada kejelasan. Ya, ada di sini orang yang ya entah mentalnya mental victim. Jadi pengennya dimaklumi terus. Nggak mau introspeksi diri, maunya nyalahin orang doang, nyalahin kamu aja. Kamu yang gak ngerti aku tuh diam tandanya ada masalah, aku tuh pasif tandanya aku gak mau diganggu, kamunya aja yang gak ngerti gini-gini ya. Gimana mau ngerti, say? Kan lu gak bicara, say. Ya beberapa gitu. Ya kurang komunikasi. Ini kan ada tentang ya mungkin beberapa ya harus seperti ini dulu supaya merasakan koneksi spiritual yang sebenarnya ya. Jadi ya kadang mungkin kamu ngerasa aku kan udah berbuat baik, aku udah tulus, tapi kok diginiin ya. Ya kalau memang kamu udah berusaha, udah berjuang, kan sebenarnya nggak ada yang salah dalam diri kamu. Mungkin yang perlu kamu lihat adalah bagaimana sebenarnya Tuhan berencana buat kamu. Semesta bekerja untuk kamu dan dia gitu. Ini kan ada ya di antara kalian yang merasa entah dianya gitu mengulur waktu, menunda-nunda, kadang pengen sih hubungi kamu, tapi kadang enggak lah. Jadi berapa kali dia itu nunda-nunda bicara ke kamu, sering banget. Dia tahu kok sosmed kamu, tahu kontak kamu, tapi ya bingung aja hubungi kamu tuh gimana. Tapi ada juga yang memang nggak tahu lagi cara menghubungi kamu. Gitu.
Dan kamu juga pasti kan mikir, yang penting aku udah ngelakuin yang hal-hal baik kan. Ntar waktu menjawab kok. Tabur tuai itu ada kok. Karma itu ada kok. Kita lihat aja. Siapa sih sebenarnya yang harus introspeksi diri? Siapa sih sebenarnya yang harus koreksi diri? Nah, beberapa ngerasa gitu. Tapi ya terlepas dari itu ya. Ya, sejak diam-diam gini kan kita bisa berkomunikasi lewat energi gitu. Jadi ada hikmahnya sebenarnya. Kamu jadi mengerti, oh ternyata kita bisa ya bicara dari hati ke hati lewat batin, telepati, atau ketemunya di mimpi. Dari situ kita memahami, oh ternyata kita bisa merasakan hal-hal yang di luar apa ya, pemikiran kita selama ini gitu. Mungkin kan kita selama ini bisa mikir kayak gimana pun ini tuh harus bicara, harus komunikasi, harus begini begitu. Tapi kan tidak semua harus seperti apa yang kita pikirkan. Nah, jadi kamu banyak belajar. Oh, ternyata bisa ya komunikasi lewat energi. Aku tahu dia di sana sulit bicara. Aku pun udah nggak tahu lagi harus gimana. Tapi ini energi bisa ya saling berinteraksi. Ya kamunya yang tadinya awam atau nggak memahami, ternyata energi itu bisa kontak satu sama lain, kan kamu jadinya ngerti gitu. Nih semua ada di sini ya. Entah ini karmik, soulmate, twin flame. Ya sama-sama menguras energi lah. Pasti ada rasa ya kita bisa aja kontak batin. Aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Mungkin kamu rasa gitu. Tapi aku juga ingin sesuatu yang nyata gitu. Aku ingin ya hubungan atau relasi yang nyata itu kan harus ketemu, harus bicara. Jadi kalau nggak ada pembicaraan ya udah bye gitu. Tapi di sini ada unconditional love. Cinta itu luas pengertiannya. Cinta itu nggak memandang apa-apa. Kalau kita berharap adanya pembicaraan, adanya pertemuan, ya di situ sebenarnya kan kita yang mengendalikan. Tapi cinta yang sebenarnya ya nggak menuntut apa-apa. Tuh. Jadi di sini ada tentang silent treatment. Mungkin berdiam atau pasif itulah dulu yang baik untuk kalian. Ini ada yang memang harus begini, cepat atau lambat. Ada yang memang kayak ya melalui kesakitan ini loh, rasa nggak jelas ini kita bayar karma. Atau dari rasa-rasa nggak jelas ini kita bisa belajar bagaimana mengendalikan hidup, bagaimana mengendalikan diri gitu. Soalnya kan kalau koneksi spiritual atau koneksi ya apapun itu menguras energi, tapi kita tuh ditempa habis-habisan. Ya, yang tadinya kita merasa cinta itu begini loh, cinta itu begitu, bla bla bla. Tapi ternyata luas kan pengertiannya. Terus tadi ya misalnya kita pengen cinta itu nyata, berkomunikasi dan bertemu. Itulah cinta, itulah begini begitu, bla and bla and bla. Tapi ternyata kan lebih luas daripada sekedar pemahaman seperti itu. Jadi ya kita sebagai manusia belajarlah terus, belajar lagi dan lagi supaya kita mengerti tentang kehidupan ini, tentang percintaan juga ya. Jadi ya gitu. Kadang dia tuh berpikir ya sebenarnya ada kok rasa kehilangan aku, ada kok rasa menyesalku. Apalagi kalau aku pernah bikin kesalahan, ya pasti aku merasa bersalah.
Bahkan pengen banget sebenarnya aku minta maaf, pengen banget sebenarnya aku kalau kamu memaafkan diriku gitu. Soalnya ini ada yang kayak, ya diam-diam tuh dia mikir aku nggak bahagia loh sama yang lain, aku nggak bahagia dengan kehidupanku, aku pengen kamu maafin aku lah, soalnya bayangan kamu selalu menghantui aku. Apa kamu marah banget ya, apa kamu ada dendam ke aku? Jadi kadang dia overthinking gitu, mikir soal gitulah. Ya pengen sih dia, eh, aku pengen kamu maafin aku gitu, meskipun aku nggak ngomong. Ya gitu sih, aneh memang. Kita lihat lagi ya. Em, nah, ini dia mikir juga tentang, ya aku tahu ya, kamu tuh orang yang care, kamu peduli sama aku. Akunya aja yang nggak sadar ya. Eh, aku tuh seperti manusia yang kejam ya, yang tega sama kamu, gitu. Ini dia juga pernah mikir ya, kan hidup aku tuh banyak jatuh bangunnya kalau nggak bersama kamu. Tapi aku nggak sanggup ngomong. Cuma ya aku mikir aja, pengen deh ada kehadiran kamu. Kan kalau aku sedih, kalau aku sulit atau nggak bahagia kan, kamu bisa perhatian ke aku, kamu bisa support. Tapi ya gitu, kan aku nggak tahu terima kasih. Jadi ya udah. Ya apa juga yang mau aku sesali. Aku nggak bisa memutar waktu, aku nggak bisa kan memperbaiki semuanya. Apalagi kalau nasi udah jadi bubur. Nah, konteksnya ini apa aja lah. Atau sudah terlanjur begini, begitu. Jadi mau gimana lagi? Ya, pengen banget sebenarnya ketemu. Hmm, kadang dia tuh mikir kemana aja aku ya. Aku kan kadang pernah kesini, kesana, kemana. Atau aku kunjungi tempat-tempat yang kalau bisa menghilangkan kamu dari pikiranku, tapi ternyata nggak bisa loh. Aku kemana aja tetap aja kamu di pikiran aku, padahal aku sama kamu tuh ya bukan siapa-siapa juga gitu. Atau bukan siapa-siapa lagi nih. Sebenarnya aku paling nyaman sama kamu, aku bisa semangat kalau sama kamu sih. Cuma aku bingung juga ya gimana caranya minta support, minta dukungan dari kamu. Ini beberapa mikir ya, kamu kalau bisa jangan ikutan pasif lah kayak aku. Aku ingin kamu aktif, atau ya kalau benar-benar lost kontak ya, tetaplah pakai sosmed kamu, tetaplah pakai nomor kamu yang biasa. Mana tahu aku buka blog. Atau ya mana tahu aku masukin nomor kamu lagi, jadi kalau kamu bikin story status lagi ya aku mau lihat lagi. Atau ya itulah, pakai lagi lah sosmed kamu, atau add aku lagi lah, follow aku lagi, ada yang kayak gitu. Ini egois banget ya, luar biasa sih, ada parahnya. Sebenarnya banyak pikiran aku tentang kamu ya, cuma kadang aku merasa emosi karena ya aku udah sia-siakan kamu. Berkali-kali aku ngikutin egoku, berkali-kali aku merasa semua akan baik-baik saja
Kayaknya kamu tuh tidak perlu harus aku hargai. Momen bersama kamu sebenarnya nggak mesti aku kangenin, tapi nggak bisa aku menolak. Ya kalau aku kangen ya kangen. Kalau aku mikirin kamu ya mau gimana? Aku mikirin kamu lah. Aku nggak bisa ngilangin pikiranku tentang kamu. Dan ya aku sering banget mimpi tentang kamu. Aku sempet kadang GR ya. Aku mimpiin kamu tuh karena kamu kali ya yang mikirin aku. Tapi aku sadar, memang aku yang sering mikirin kamu. Makanya aku mimpiin kamu. Gitu, say. Jelas ya ini. Ini ada tentang ya doain aja ya. Atau tetaplah kamu tebarkan kebaikan ke aku. Seburuk-buruknya aku ya aku tetap ingin kamu maafin aku atau doakanlah aku, semoga aku berubah menjadi lebih baik atau aku bisa bertindak sesuatu ke kamu ya. Oke, sampai situ dulu. Sekarang kita lihat ciri ini bisa tentang dia, kamu, kalian atau berapa. Aku bacain huruf, angka sama tempat ya. Ada D. Aku udah shuffle supaya tidak lama. Ini ada huruf D, T, O, W, N, Y, S, E, M, G, I. Huruf I, R, U, L, J, Z, sama C. Ada H, H, 27, 4, 14, 10, 12, 17, 1, 21, 23, 16, 24, 28, ada 5, 15, 20, 30, 18, 26, ada 2, ada 13, ada Bali, ada Bengkulu, Brebes, Makassar, Batam, Kupang, Kalimantan, Lampung, Taiwan, Europe atau Eropa, Palembang, Jambi, China, Brunei Darussalam, Medan, Depok, Ternate, Bekasi, Banten, Turki, Italia, Hong Kong, Palang, Tasikmalaya. Sorry ya. Nah, ini ada Hong Kong, terus ada Tasikmalaya, ada Singapura, ada Malaysia, sama Malang. Nah, ini Malang ya. Oke, jadi sampai di sini dulu, bisa terbolak-balik energinya atau berapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.